Selamat pagi, senang sekali bisa jumpa lagi kali ini dari Ocehan Ruang Tamu. Dan ocehan kali ini tentang rusak. Saudara, motivator sering ya menyemangati kita bilang, "You are okay, kita sempurna apa adanya." Dan tentu kita senang dengan dorongan-dorongan seperti itu. Tapi fakta bahwa kita butuh motivator itu merupakan suatu bukti we are not okay. Satu-satunya cara untuk memperbaiki diri kita adalah dengan mengakui kerusakannya. Mari kita bayangkan ya, ada satu daerah yang diserang oleh virus corona misalnya. Karena belum ada obat, daerah itu harus kita isolasi ya. Nah, selama dalam masa isolasi ini, virus ini merajalela berkuasa, bukan saja menyakiti atau membunuh mereka yang kondisinya sedang rentan, iya juga virus ini menghantui kita yang kuat, OTG ya, dan ia menghambat kegiatan warga. Kita harus jaga jarak, wajah kita ditutup masker ya, kemana-mana takut. Jadi selama tidak ada vaksin, semua penyakit, kematian, hambatan, itu menjadi kita sebut new normal. Nah, bayangkan dalam new normal ini ada bayi-bayi yang lahir dan besar di daerah terisolasi. Bagi dia, semua ini dianggap normal ya. Penyakit, kematian, hambatan berkegiatan, jaga jarak, harus pakai masker, ketakutan. Normal buat dia. Dia bahkan hidup, tumbuh, berkembang bersama virus dalam tubuhnya. Jadi dia suka tidak mengerti mengapa badannya sering demam, dadanya sering sakit. Dia tidak sadar bahwa ia sedang hidup terisolasi di bawah kekuasaan virus yang jahat. Tubuhnya itu rusak oleh virus ya. Nah, itu cuma bayangan kita aja. Dalam realitasnya, dunia ini sebetulnya sedang dikuasai oleh pemberontakan terhadap Allah ya. Kita juga terisolasi dari Allah. Manusia dihantui oleh penguasa-penguasa angkasa dengan virus-virus rohani. Kita yang rentan menjadi jahat ya. Jadi ada kejahatan di mana-mana, ada kekerasan, kebencian, pembunuhan. Kita yang kuat juga terpengaruh, dihantui oleh kecemasan. Dan kita jaga jarak dengan orang lain. Kita juga pakai masker spiritual tapi ya, jaga wajah kita ya. Dan bayangkan kalau ini sudah terjadi berabad-abad. Sehingga kita keturunan Adam yang tidak pernah merasakan era Taman Eden, menganggap situasi ini normal. Kita tumbuh, berkembang, dan hidup bersama dengan virus rohani dalam diri kita, dan kita tidak mengerti mengapa kita sakit hati, sering marah, kecewa, dada ini sesek oleh perasaan sakit. Ya, karena kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup terisolasi di bawah kuasa kekuasaan virus dosa itu. Hati kita rusak oleh virus dosa. Bagaimana kita tahu diri kita ini rusak? Ya, memang Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 23, karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab bicara demikian, tapi kita juga bisa alami sendiri ya di sekeliling kita itu. Tidak peduli berapa tinggi pendidikan kita, seberapa banyak harta kita, seberapa kuat, bugar tubuh kita, bahkan seberapa rajin kita beribadah, kita selalu menderita, sakit hati, cemas, gelisah. Kita sering berburuk sangka, suka salah tafsir, melihat segala sesuatu dari perspektif yang keliru. Bahkan saudara-saudara, kita yang takut akan Tuhan pun tetap cenderung lebih menyukai apa yang salah.
Bahkan tokoh panutan sekelas Rasul Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 19, dia mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang aku perbuat. Saudara-saudara, ini bukti ya bahwa kita itu sebetulnya kondisinya rusak oleh virus itu. Nah, apa kabar baik dari virus itu? Vaksin. Syukur vaksin datang. Setiap lagi kita mampu perbaiki, siapa lagi ya yang mampu memperbaiki kerusakan kita kalau bukan pencipta kita, Tuhan kita. Jadi Tuhan kita, Allah kita menyiapkan karya penyelamatan dengan mengutus anaknya yang tunggal, mati untuk menanggung semua dosa kita, dari penyakit kita, dan dia bangkit mengalahkan kekuasaan maut itu. Jadi penguasa dunia ini sudah ditaklukkan dan kita boleh keluar dari isolasi rohani. Itu sebabnya kita semua memerlukan penyelamatan Kristus. Bukan untuk pemanis hidup kita supaya kita sedikit lebih religius, supaya kita tahan menderita, bukan itu ya, bukan nanti supaya kalau kita mati nanti masuk surga. Tapi yang paling penting untuk perbaiki apa yang rusak dalam hati kita. Memulihkan kita menjadi anak-anak Allah. Disebut itu restorasi ya. Ini tidak lantas berarti kita sekarang itu jadi Superman. Bebas dari sakit penyakit, bebas dari masalah hidup. Kita bisa hidup sesuka kita. Tidak begitu ya, kita harus ingat bahwa yang rusak itu kan roh kita ya, terpisah dari Allah. Bahkan Rasul Paulus itu yang hidup istimewa juga, hidup penuh dengan kelemahan, dan ia menjerit pada Tuhan. Tapi Tuhan menjawab kepadaku, kata Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, dan justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudaraku, kita harus terus ingat ya bahwa kita ini, manusia ini rusak sebetulnya. Kita harus dilahirkan ke dalam roh, dan kita butuh pimpinan Roh Kudus setiap saat. Keselamatan Kristus adalah sumber sukacita ini. Kita tidak lagi terisolasi. Jadi sumber kesejahteraan kita itu adalah persekutuan dengan Bapa, dengan Anak, dan Roh Kudus. Itu Allah damai sejahtera yang sejati ya. Asik ya. Sampai jumpa lagi dalam ocehan berikutnya. Selamat pagi. Tuhan menyertai.